Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Dian Medinasari NIM 2020 SA034, 2 Eko Dini Ratmawati NIM 2020 SA035, dan 3 Tita Dia Sukmawati NIM 2020 SA111. Kami akan mempresentasikan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Tujuan: 1. Pengertian dan pemahaman tentang istilah profesi dan profesional. 2. Argumentasi yang mendukung bahwa aktivitas bisnis adalah suatu profesi. 3. Perusahaan memerlukan sikap profesional dari setiap karyawan yang bekerja pada setiap pekerjaan. 4. Pengertian tentang prinsip etika bisnis. 5. Pengaruh setiap elemen di dalam perusahaan sekecil apapun perannya dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 6. Kesadaran bahwa setiap fungsi pekerjaan dan dalam perusahaan bersifat melayani pihak luar atau masyarakat. 1. Pengertian profesi. Menurut KBBI bahwa profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang profesional. 2. Bisnis sebagai profesi. Sesungguhnya bisnis bukan merupakan profesi. Kalau bisnis dianggap sebagai pekerjaan kotor, kendati kata profesi, profesional, dan profesionalisme sering begitu diobral dalam kaitan dengan bisnis. Tidak dapat disangka bahwa ada banyak yang orang bisnis dan juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan dan kegiatan bisnisnya sebagai sebuah profesi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah profesi. A. Pandangan praktis realistis, yaitu pandangan bertumpu pada kenyataan yang diamati berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang bisnis. B. Pandangan ideal, dalam kenyataannya masih merupakan suatu hal yang ideal mengenai dunia bisnis. Pandangan ini baru dianut oleh segelintir orang. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran, salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. 2. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. 3. Prinsip kesetiaan, berarti bahwa pembisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. 4. Prinsip otonomi, terkait dengan sikap kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. 5. Prinsip keadilan, yaitu prinsip yang merajuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Prinsip saling menguntungkan, berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sebagai refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia, alam, dan hubungan antara manusia dan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Paradigma lingkungan. Paradigma lingkungan adalah pandangan dasar yang dianut oleh para ahli pada kurun waktu tertentu yang diakui kebenarannya dan didukung oleh sebagian besar komunitas serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Dian Medinasari NIM 2020 SA034, 2 Eko Dini Ratmawati NIM 2020 SA035, dan 3 Tita Dia Sukmawati NIM 2020 SA111. Kami akan mempresentasikan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Tujuan: 1. Pengertian dan pemahaman tentang istilah profesi dan profesional. 2. Argumentasi yang mendukung bahwa aktivitas bisnis adalah suatu profesi. 3. Perusahaan memerlukan sikap profesional dari setiap karyawan yang bekerja pada setiap pekerjaan. 4. Pengertian tentang prinsip etika bisnis. 5. Pengaruh setiap elemen di dalam perusahaan sekecil apapun perannya dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 6. Kesadaran bahwa setiap fungsi pekerjaan dan dalam perusahaan bersifat melayani pihak luar atau masyarakat. 1. Pengertian profesi. Menurut KBBI bahwa profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional yaitu sesuatu yang bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang profesional. 2. Bisnis sebagai profesi. Sesungguhnya bisnis bukan merupakan profesi. Kalau bisnis dianggap sebagai pekerjaan kotor, kendati kata profesi, profesional, dan profesionalisme sering begitu diobral dalam kaitan dengan bisnis. Tidak dapat disangka bahwa ada banyak yang orang bisnis dan juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan dan kegiatan bisnisnya sebagai sebuah profesi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah profesi.
A. Pandangan praktis realistis, yaitu pandangan bertumpu pada kenyataan yang diamati berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang bisnis. B. Pandangan ideal, dalam kenyataannya masih merupakan suatu hal yang ideal mengenai dunia bisnis. Pandangan ini baru dianut oleh segelintir orang. Prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Prinsip kejujuran, salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. 2. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. 3. Prinsip kesetiaan, berarti bahwa pembisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. 4. Prinsip otonomi, terkait dengan sikap kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. 5. Prinsip keadilan, yaitu prinsip yang merajuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Prinsip saling menguntungkan, berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sebagai refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia, alam, dan hubungan antara manusia dan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Paradigma lingkungan. Paradigma lingkungan adalah pandangan dasar yang dianut oleh para ahli pada kurun waktu tertentu yang diakui kebenarannya dan didukung oleh sebagian besar komunitas serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dalam kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Didarmawati, NIM 2020 SA035 dari kelompok 6 akan membacakan tentang kode etika di tempat kerja. 1. Hubungan kerja. Pemberi kerja akan mengadopsi dan mematuhi aturan dan kondisi kerja yang menghormati pekerja dan setidaknya melindungi hak-hak mereka di bawah hukum dan peraturan ketenagakerjaan, baik jaminan sosial di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. 2. Non-diskriminasi. Maksud dari non-diskriminasi adalah tidak ada orang yang dikenakan diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk perekrutan, kompensasi, promosi, disiplin, penghentian atau pensiun atas dasar jenis kelamin, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, pendapatan politik, dan kelompok sosial. 3. Pelecehan atau penganiayaan. Setiap karyawan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. 4. Kerja paksa. Tidak ada penggunaan kerja paksa termasuk tenaga kerja, para pidana, buruh kontrak, buruh paksa, atau bentuk lain dari kerja paksa. 5. Pekerjaan anak. Tidak ada orang yang dipekerjakan di bawah 15 tahun atau di bawah umur. 6. Kebebasan berserikat dan perlindungan bersama. Pemberi kerja harus mengakui dan menghormati karyawan. 7. Kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Pemberi kerja harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. 8. Jam kerja. Pemberi kerja tidak akan menuntut pekerja untuk bekerja lebih dari jam kerja biasa dan lembur yang diizinkan oleh hukum negara. 9. Kompensasi. Setiap pekerja memiliki hak untuk menerima kompensasi atas seminggu kerja biasa yang cukup memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan sebagian sebagai simpanan. Perbandingan kode etik. 1. IFAC adalah organisasi global untuk profesi akuntansi komitmen untuk melindungi kepentingan umum dan mengembangkan standar internasional integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian kerahasiaan perilaku profesional. Interpretasi aturan merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Merina Sari, NIM 2020 SA034 dari kelompok 6. AICPA. AICPA adalah Asosiasi Nasional Profesi Akuntan Publik atau CPA di Amerika Serikat. Dengan lebih dari 360.000 anggota termasuk CPA dalam bisnis dan industri, praktek dan umum, pemerintahan dan pendidikan siswa, afiliasi, dan asosiasi internasional. AICPA memiliki prinsip yaitu tanggung jawab, kepentingan umum, dan integritas. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan
aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. IAI. IAI merupakan kode etika yang diterapkan oleh institut akuntan lokal, seharusnya relevan dengan kode etika etik profesi akuntan yang diterapkan oleh IFAC. Landasan dasar kode etik yang diterapkan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, menekankan pada pentingnya prinsip etika bagi akuntan. Adapun prinsip dari IAI yaitu tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Interpretasi aturan etika merupakan penafsiran, penjelasan, atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan dasar-dasar yang diatur dalam etika, yang dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atas aturan etika yang dimaksud. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.